Halo jemaat yang terkasih, gimana kabar Anda sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat dan kuat. Pada saat ini kita mau sama-sama masuk di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati bersama-sama di dalam doa kita malam hari ini. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia memasuki dalam doa-doa kita. Mari setiap kita boleh bersyukur bersama untuk setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita masih tetap dipelihara Tuhan, kita masih tetap dijaga oleh Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mesti merasakan bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan masih tetap jaga kami, Tuhan masih tetap pelihara kami di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Kalau kami masih bisa ada, masih bisa bernafas, kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini karena kuasa Tuhan yang boleh Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Inilah sebabnya Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ucapan syukur kami kepadamu.
Saudara, saat ini kita juga mau sama-sama buka suara, kita mau berdoa, menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin di dalam keadaan kondisi kesehatan yang lemah. Mari kita serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi ini mereka tetap merasakan ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga itulah yang akan terus membuat mereka bergantung dan terus berharap kepada Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan juga boleh menjaga mereka, Tuhan juga boleh memulihkan mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kondisi lemah tubuh. Kami tidak tahu penyakit apa yang saat ini mereka rasakan. Tetapi ada juga beberapa jemaat yang kami tahu mereka di dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit kanker yang mereka alami. Tuhan, saat ini kami mau bersatu hati. Kami rindu menyerahkan untuk setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melawat mereka, Engkau menjamah mereka satu persatu. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus akan memberikan mereka pemulihan demi pemulihan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami terus mau berserah kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah pribadi yang mampu untuk menyembuhkan mereka. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan, selain itu kami juga mau berharap, biarlah Engkau senantiasa akan memberikan mereka ketenangan, damai sejahtera dan sukacita, sehingga di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami, mereka tetap berserah kepada Tuhan. Mereka tetap merasakan damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga itu tidak membuat mereka semakin lemah dan semakin terpuruk, tetapi ada kekuatan daripada Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita daripada Tuhan yang memampukan mereka untuk melewati hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur karena kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar bagi setiap kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini iman kami, ini pengharapan kami Tuhan, bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun juga. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami kepada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan hati kami, pikiran kami. Biarlah Engkau boleh mengisinya dengan firman-Mu. Dan firman Tuhan ini juga boleh terus-menerus menguatkan kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap kondisi apapun yang kami alami hari ini. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk kita membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, nyanyian Siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 121 merupakan mazmur nyanyian siarah, saudara-saudara. Mengapa dikatakan mazmur nyanyian siarah? Karena penulis atau pemazmur pada saat itu sedang berada dalam suatu siarah menuju ke Yerusalem. Tujuannya apa siarah ke Yerusalem? Tujuannya adalah untuk merayakan hari-hari raya tertentu di Yerusalem bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel, saudara-saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, kita bisa belajar beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa pemazmur adalah orang atau pribadi yang menjadikan Tuhan sebagai penolongnya. Kita bisa perhatikan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Saudara, di sini pemazmur mengatakan bahwa pertolongan dia, penolongnya itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa pemazmur berkata demikian, saudara-saudara? Pemazmur berkata demikian karena pada saat pemazmur melakukan ziarah ke Yerusalem, perjalanan ke Yerusalem itu bukanlah perjalanan yang mudah, saudara-saudara, atau perjalanan yang gampang. Namun perjalanan yang sangat sulit, penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan, saudara-saudara. Apa halangannya? Halangannya pemazmur mungkin bisa diterkam oleh hewan-hewan yang liar, oleh hewan-hewan yang buas. Dan halangan satu yang lain lagi, pemazmur mungkin bisa dirampok di tengah jalan, dipukul habis-habisan, dan dia bisa pingsan, bahkan meninggal, saudara-saudara. Gambaran ini bisa kita perhatikan dalam kisah perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan, yaitu orang Samaria yang baik hati. Yesus mengisahkan bahwa ada orang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dan di tengah perjalanan orang ini dirampok habis-habisan, orang ini dipukul habis-habisan dan pingsan. Dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa orang yang dipukul, dirampok habis-habisan, ditolong oleh orang Samaria yang baik hati. Saudara, ini adalah sebuah gambaran bagaimana perjalanan menuju ke Yerusalem atau dari Yerusalem keluar ke Yerusalem itu perjalanan yang sangat sulit dan penuh dengan rintangan, penuh dengan halangan. Oleh karena itulah di sini pemazmur khawatir, pemazmur takut, sehingga dia berkata, "Dari manakah akan datang pertolonganku?" Tetapi ayat kedua kita bisa memperhatikan, pemazmur memiliki iman yang begitu kuat. Ia mengatakan bahwa pertolongan dia ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, di sini pemazmur menjadikan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sebagai penolongnya. Pemazmur tidak menjadikan Allah-Allah lain sebagai penolongnya, tetapi pemazmur menjadikan Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai penolongnya. Saudara, jika kita perhatikan ayat yang pertama, pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung." Saudara, apa maksud dari ayat ini? Apa tujuan pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung, saudara-saudara? Ada penafsir yang berkata bahwa ketika pemazmur melayangkan matanya ke gunung-gunung, pemazmur sedang melihat penyembahan-penyembahan berhala di gunung-gunung, saudara-saudara. Dan konteks pada saat itu memang banyak orang yang menyembah berhala di gunung-gunung, saudara-saudara, di bukit-bukit. Nah, pemazmur melihat hal itu. Tetapi pemazmur tidak menjadikan Allah-Allah yang disembah oleh orang-orang kafir menjadi penolongnya. Pemazmur berkata bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang menjadi penolongnya. Bukan Allah-Allah yang di bukit, bukan Allah-Allah yang di gunung, tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah Yahweh. Dialah yang menjadi penolong dari pemazmur. Saudara, aplikasinya bagi kita adalah siapa penolong kita saat ini, saudara? Dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi kesesakan yang kita alami, siapa yang menjadi penolong kita saat ini? Pemazmur dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi kekhawatiran, dalam kondisi kecemasan, dia menjadikan Tuhan sebagai penolongnya. Nah, bagaimana dengan kita? Dalam kondisi yang sulit seperti ini, dalam kondisi apapun yang kita alami, bagaimana respon kita? Apakah kita menjadikan Tuhan penolong kita? Atau kita menjadikan hal-hal yang lain sebagai penolong kita? Kita belajar dari Mazmur pasal 121
bahwa pemazmur menjadikan Tuhan sebagai penolongnya. Demikian juga kita seharusnya menjadikan Tuhan sebagai penolong kita. Yang kedua, saudara, yang terakhir yang saya ingin ajarkan kepada setiap kita, bahwa pemazmur ini bukan hanya menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, tetapi pemazmur juga menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah bukanlah Tuhan yang tidur, saudara. Bukanlah Tuhan yang terlelap. Ini bisa kita perhatikan dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, di sini pemazmur punya pemahaman bahwa Allah yang dia sembah, Allah penolongnya adalah Allah yang tidak pernah tidur. Ini sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya pada zaman itu, saudara. Pada zaman itu, misalnya dalam literatur Mesopotamia, saudara ya, ada banyak orang yang punya konsep bahwa Tuhan, Allah yang dia sembah, dewa-dewa yang dia sembah, itu dewa-dewa yang bisa tidur, saudara. Sehingga perlindungannya tidak 24 jam. Ini konsep dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi pemazmur berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Pemazmur menyadari bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dengan demikian maka Allah yang disembah oleh pemazmur adalah Allah yang melindungi pemazmur selama 24 jam. Oleh karena itu bisa kita perhatikan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, ini adalah perkataan pemazmur ya. Ini adalah iman pemazmur, pemahaman pemazmur bahwa Allah melindungi pemazmur selama 24 jam dan dalam seluruh aspek kehidupan pemazmur. Ia mengatakan bahwa Tuhan ini penjaga, matahari tidak menyakiti pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, akan menjaga nyawamu, menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur punya pemahaman yang sangat-sangat baik tentang Tuhan, bahwa Allah adalah Allah yang tidak tertidur, bahwa Allah adalah Allah yang tidak terlelap, tetapi Allah yang menjaga pemazmur selama 24 jam. Dengan demikian maka tidak perlu khawatir akan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saudara, aplikasinya bagi kita adalah kita bersyukur. Kita punya Allah yang tidak tidur, saudara-saudara. Kita punya Allah yang tidak terlelap. Kita punya Allah yang menjaga kita, melindungi kita 24 jam. Dan kita terus percaya bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong kita, saudara-saudara, maka seharusnya kita bersandar kepada Tuhan. Kita bersandar kepada keputusan Tuhan dan kehendak Tuhan. Terkadang hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, itu merupakan salah satu bentuk pertolongan Tuhan kepada setiap kita. Saya menutup renungan pada saat ini dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ilustrasinya ini menceritakan tentang seseorang yang terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni, saudara-saudara. Orang ini terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni dan hanya dia sendiri saja pada saat itu, dan dia mulai mencari sesuatu untuk hidup, saudara-saudara. Dia mulai membangun rumah dari kayu, dari jerami. Dia mulai memasak dengan api yang dia buat sendiri. Dan pada saat rumah yang dia bentuk, yang dia bangun sudah jadi, saudara, maka orang yang terdampar di pulau ini, dia ingin memasak ikan pada saat itu. Dia menyalakan api dengan caranya sendiri pada saat itu. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Ternyata api yang dia nyalakan itu menyambar rumah yang sudah dia bangun, saudara-saudara. Sehingga rumah yang sudah dia bangun dalam waktu yang lama itu benar-benar terbakar dan dia tidak bisa tinggal di rumah yang dia bangun. Kemudian dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau jahat? Kenapa engkau tidak menolongku? Aku sudah terdampar di pulau ini. Kenapa rumah yang sudah aku bangun tidak engkau berikan kokoh? Namun engkau biarkan api ini menyambar rumah dan rumah terbakar sehingga aku tidak punya tempat tinggal. Sepanjang malam itu, sepanjang hari itu, orang yang terdampar di pulau itu marah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia terlelap. Esok paginya, saudara, dia bangun. Dan ketika dia bangun, dia kaget. Ada orang yang datang dengan kapal yang begitu besar, datang untuk menolong dia. Kemudian dia bertanya kepada orang petugas kapal itu, kenapa engkau tahu aku ada di sini? Petugas kapal itu mengatakan, aku tahu karena ada api yang begitu besar dari pulau ini. Saudara, ilustrasi ini menggambarkan bahwa seringkali orang memiliki pemahaman hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya itu bukan bentuk dari pertolongan Tuhan. Tapi kita menyadari, saudara, bahwa hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik
mengikuti Roma pasal 8 ayat 28, mereka bersinergi satu dengan yang lain untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan adalah penolong kita, Tuhan tidak tertidur, dan ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita harapan, memberikan kita sukacita menjalani hari-hari yang sulit pada saat ini. Kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.